Halo teman-teman Samporna, welcome back to Samporna Review. Bagaimana kabar para pemain Magicom Sakti dimanapun kalian berada? Apakah kalian sudah menanak nasi? Baiklah, untuk kesempatan kali ini Samporna akan merangkum sebuah film horor yang bertema rumput. Bukan rumput untuk makan sapi ya guys, yang berjudul In the Tall Grass 2019. Okelah, daripada kalian kelaparan, mending langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, subscribe aja biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Film dimulai dengan memperlihatkan dua bersaudara, Becky dan Carl, dalam perjalanan menuju rumah orang tua mereka. Saat di jalan, Becky merasa mual, jadi Carl memutuskan untuk berhenti di seberang sebuah gereja tua yang dikelilingi ladang rumput tinggi. Ternyata, Becky sedang hamil tua karena pergaulan bebas yang nggak terkontrol. Ketika mereka bersiap untuk melanjutkan perjalanan, mereka mendengar suara anak kecil yang minta tolong dari dalam ladang rumput. Carl pun memarkir mobilnya di depan gereja dan masuk ke dalam ladang bersama Becky. Becky mengikuti di belakang, tapi alih-alih menemukan anak kecil itu, mereka malah terpisah. Yang aneh, semakin mereka berteriak memanggil nama masing-masing, suara mereka semakin terdengar jauh. Untuk memastikan jarak, mereka memutuskan untuk melompat bersama-sama. Becky! Cal, stop walking away! I didn't move. 1, 2, 3. Ternyata, mereka sebenarnya nggak jauh, seharusnya mudah ditemukan. Tapi saat Becky minta Carl untuk melompat lagi, tiba-tiba jarak mereka makin jauh, padahal keduanya nggak bergerak sama sekali. Khawatir dengan kondisi adiknya, Carl terus berteriak-teriak mencari Becky, sampai akhirnya dia tersandung dan menemukan bangkai anjing dengan kalung bertuliskan nama Freddy. Singkat waktu, sore menjelang maghrib, Becky sedang duduk istirahat ketika tiba-tiba muncul seorang pria yang ternyata ayah dari anak kecil yang mereka cari. Sebut saja si ayah. Dia sudah berjam-jam mencari istri dan anaknya yang tersesat di ladang rumput ini. Demi keselamatan bersama, si ayah meminta Becky untuk mengikutinya. You want to get out of here? Come with me. I'm alright, Cal. Malam hari tiba dan Carl masih belum menemukan Becky. Malah dia bertemu dengan anak kecil itu yang datang sendiri kepadanya. Anak itu membawa Carl ke sebuah tempat dengan batu besar hitam yang mirip batu ajaib di SpongeBob. Anak itu mengklaim batu ini bisa memberitahu apa saja, termasuk keberadaan Becky. Ketika Carl hendak menyentuh batu itu, tiba-tiba dia mendengar teriakan Becky dari kejauhan. Becky! 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 Mari kita beralih sejenak ke Travis, pacarnya Becky dan ayah dari janin yang dikandung Becky. 2 bulan telah berlalu sejak Becky dan Carl menghilang. Khawatir, Travis memulai pencarian dan sampai di gereja tua tempat mobil mereka diparkir. Setelah memastikan mobil itu milik Carl dan Becky, Travis masuk ke gereja. Namun, dia hanya menemukan pintu terkunci ke ruangan belakang, jadi dia keluar lagi tanpa hasil. Di seberang ladang rumput tinggi, Travis menemukan buku milik Becky. Yakin bahwa Becky tersesat di ladang rumput ini, Travis dengan segala perlengkapan dan pengetahuan survivalnya memasuki ladang tersebut, berharap menemukan Becky dan Carl. Tapi ladang rumput ini ternyata hidup dan punya nyawa sendiri. Apa yang dilakukan Travis pun jadi sia-sia. Becky! Pada suatu malam, Travis dikejutkan oleh kedatangan seorang anak yang ternyata masih hidup setelah 2 bulan menghilang. Anak itu mengaku tahu di mana Becky berada dan mengajak Travis untuk melihatnya sendiri. Betapa terkejutnya Travis saat menemukan Becky sudah menjadi mayat kering, sementara anak itu tiba-tiba menghilang. Tobin! 'Tobin! 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 '
Keesokan paginya, Travis yang baru sadar langsung mengambil kalung Mr. Krabs milik Becky dan mulai menelusuri ladang rumput tersebut. Tiba-tiba, ia mendengar suara mobil berhenti dan orang-orang mengobrol. Tanpa pikir panjang, Travis berteriak minta tolong. Help me! Someone out there? Over there, Mommy. Do you hear him? He knows my name. Tentu saja Travis sangat terkejut saat melihat orang yang datang adalah ayah, ibu, dan anak yang tadi malam menemuinya. Rupanya, ladang ini adalah semacam area time loop di mana siapapun yang masuk akan terjebak dalam lingkaran waktu. Ross! Just a minute, please. Ready! Toby! Akhirnya terungkap bahwa ayah, ibu, dan anak itu masuk ke ladang setelah mendengar teriakan minta tolong dari Travis. Setelah beberapa jam saling mencari, ayah yang temperamental tanpa sengaja menemukan batu hitam ajaib dan menyentuhnya yang membuatnya berubah menjadi jahat. Keesokan harinya, giliran anak itu yang berteriak minta tolong, yang mengungkapkan alasan awal Carl dan Becky masuk ke ladang rumput tinggi ini. Berbeda dengan garis waktu sebelumnya, kali ini Becky, Carl, Travis, dan anak itu akhirnya bisa bertemu. Becky dan Carl tentu saja heran melihat Travis yang sudah ada di situ lebih dulu. Terlebih lagi, Travis mengaku terjebak di tempat ini saat mencari. Becky dan Carl yang hilang selama 2 bulan. Karena tak ada waktu untuk menjelaskan, Travis langsung mengajak anak itu untuk melihat area sekitar dan secara kebetulan menemukan sebuah bangunan. Mereka pun memutuskan untuk berjalan menuju bangunan tersebut. Where is it? That way. You still see it? Getting closer. Tak lama kemudian, Becky mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang memperingatkan agar tidak membiarkan Carl menyakiti Travis. Entah apa maksudnya dan siapa yang menelepon. Mereka melanjutkan perjalanan sampai Becky merasa sakit perut. Saat itulah si ayah muncul untuk menolong. Move! Hey! Move! Hey! Wait! Setelah Becky pulih, si ayah menjelaskan bahwa dia sudah menemukan jalan keluar yang ternyata adalah sebuah batu hitam. Ajaibnya, siapapun yang menyentuh batu itu bisa melihat segalanya, termasuk jalan keluar. Saat Carl hendak menyentuh batu itu, tiba-tiba ibu muncul dan memperingatkan bahwa batu itu akan membuat siapapun yang menyentuhnya menjadi jahat seperti si ayah yang sudah pernah menyentuhnya. Whatever he said to you, he's lying. All I care about is that we're finally together. Akhirnya, si ayah mengakui bahwa dia sudah menyentuh batu itu dan mendapat bisikan untuk menjadi pembunuh yang harus menghabisi para pendosa, termasuk Becky dan teman-temannya, serta keluarganya sendiri. I know that sounds like blasphemy, but it's true. Travis! Go! Setelah sempat dijatuhkan, si ayah malah berhasil menciderai lengan Travis dan menangkap ibu untuk menjepit kepalanya hingga pucat. Travis dan teman-temannya berhasil kabur hingga ke bangunan yang mereka tuju. Mereka langsung mengganjal pintu dengan benda berat untuk menyulitkan si ayah masuk. Seperti biasa dalam situasi genting, ada saja yang bertengkar. Kali ini Carl yang menyalahkan Becky, adiknya, karena mereka terjebak di tempat itu, dan juga Travis, yang menghamili adiknya dianggap sebagai awal mula masalah ini. Saat sedang bertengkar, si ayah berusaha membuka pintu. Travis dan teman-temannya segera lari ke atap gedung yang dianggap paling aman sementara ini. Get the door! Di sana, Travis dan Carl melihat Freddy, anjing si bocah, yang tanpa sengaja menemukan portal atau pintu keluar. Saat Travis hampir terjatuh, Carl sempat memegangnya, tapi kemudian melepaskan tangan Travis agar adiknya tidak hidup dengan lelaki pengangguran seperti Travis. Tak lama si ayah berhasil naik, sehingga Carl dan Becky cepat-cepat turun lewat pintu keluar lain. Sementara si bocah lari masuk kembali ke ladang rumput, Becky meminta Carl berhenti karena tidak ingin keluar tanpa Travis. Wait! I thought that you would lose your sister when you got out.
Si ayah lagi-lagi berhasil memisahkan mereka. Carl terlibat kejar-kejaran dengan si ayah. Dan saat hampir dihabisi, terlihat banyak jasad Carl yang lain, menunjukkan kejadian ini sudah terjadi berulang-ulang. Travis yang ternyata masih hidup setelah jatuh di atas benda yang tidak keras, kembali ke ladang dan menemukan Becky yang berada cukup dekat dengannya. Si ayah menjatuhkan Becky dan berusaha menghabisinya, namun Becky berhasil lolos setelah menancapkan gunting di salah satu mata si ayah. Becky, what's going on? Tepat saat hujan turun, Becky yang mulai merasakan sakit di perutnya didatangi oleh beberapa makhluk aneh penghuni tempat itu. Mereka memiliki tubuh seperti manusia, tapi kepala penuh daun dan membawa Becky ke sebuah batu hitam. Di sana, Becky ingat dengan ponselnya dan mencoba menelepon dirinya sendiri untuk memperingatkan tentang Carl, kakaknya, yang akan menyakiti Travis. Ternyata, orang asing yang menelepon Becky kemarin tidak lain adalah dirinya sendiri. Don't leave him. Just stay with him. Hello, who is this? Hello, what's going on? Meskipun belum waktunya melahirkan, Becky merasakan sakit luar biasa saat janinnya lahir lebih cepat. Tanah tiba-tiba ambruk dan terlihat banyak makhluk aneh menunggu bayi tersebut. Namun, semua itu hanya ada dalam pikiran bawah sadar Becky sebagai bentuk visualisasi dari penebusan dosa akibat hubungan di luar nikah. Meski hanya ilusi, janin dalam perut Becky menghilang membuat tubuhnya sekarat. Saat itu, Travis muncul dan memeluknya erat. Becky! Becky? And it's never gonna stop. Tak lama kemudian, ayah mereka datang lagi dengan niat membunuh semua orang. Dengan sisa-sisa kesadaran, Becky berhasil membuat kedua mata ayahnya buta, mempermudah Travis untuk mengalahkannya. Meskipun orang yang dicintainya sudah tiada, Travis kemudian nekat menyentuh batu hitam itu. Dia diperlihatkan jalan menuju pintu keluar, sekaligus mendapat kompensasi untuk tidak berubah menjadi jahat setelah semua dosanya dianggap telah tertebus. Travis kemudian meminta bocah itu untuk pulang sendirian, membawa kalung milik Becky sebagai barang bukti. Don't belong here. Neither does Becky. Si bocah muncul dari ruangan belakang gereja yang pernah Travis coba buka saat pertama kali ke sana. Pintu itu memang satu-satunya jalan keluar dari ladang rumput penebusan dosa ini. Tak lama kemudian, Carl dan Becky versi lain tiba di tempat itu sebelum mereka masuk ke ladang. Bocah itu cepat-cepat melarang mereka masuk dan menunjukkan kalung milik Becky versi masa lalu sebagai bukti. Don't listen to him. Cal, wait! Get back here right now. He said he got this from Travis. Becky, Carl, dan bocah itu langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Travis memilih tetap tinggal karena sadar dirinya sekarat dan tidak punya kesempatan untuk hidup. Selain itu, jika dia ikut pulang, akan menyebabkan kebingungan karena di garis waktu baru atau masa depan ini, Travis versi lain masih hidup. Akhirnya, Travis mati bersama misteri ladang rumput yang tetap misterius. Lalu film pun selesai.